Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yodi. Saya dari jurusan PJKR kelas 1B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa adalah sistem yang teratur berupa lambang-lambang bunyi yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran bahasa tersebut. Bahasa adalah suatu sistem simbol lisan arbiter yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara sesama, berlandasan pada budaya yang mereka miliki bersama. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi bangsa. Secara umum, bahasa berfungsi sebagai alat berkomunikasi. Fungsi-fungsi bahasa secara lebih terperinci akan saya jelaskan di bawah ini. 1. Fungsi kebudayaan. Fungsi kebudayaan yang pertama yaitu sebagai sarana perkembangan kebudayaan, yang kedua sebagai jalur penerus kebudayaan, dan yang ketiga sebagai lapisan ciri-ciri kebudayaan. Yang kedua, fungsi kemasyarakatan. A. Berdasarkan ruang lingkup, bahasa nasional dan bahasa kelompok. B. Berdasarkan bidang pemakaian, bahasa resmi dan bahasa tidak resmi. Yang ketiga, fungsi pendidikan. A. Fungsi integratif, bahasa sebagai alat yang membuat anak ingin dan sanggup menjadi anggota suatu masyarakat. B. Fungsi instrumental, penggunaan bahasa untuk keuntungan material maupun pekerjaan, ilmu, dan lain-lain. C. Fungsi kultural, penggunaan bahasa sebagai jalur mengenai dan menghargai adat istiadat, tradisi, dan kebudayaan. D. Fungsi peralatan, penggunaan bahasa sebagai alat berpikir dan menciptakan konsep-konsep. Selanjutnya, sejarah ejaan bahasa Indonesia. Ejaan, keseluruhan peraturan bagaimana mengabarkan lambang-lambang bunyi bahasa dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang itu dalam kurung pemisah atau penggabungan dalam suatu bahasa. Kaidah-kaidah cara mengembangkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagai berikut. Dibentuk tulisan huruf-huruf serta penggunaan tanda baca atau KKBI. Mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf-huruf suku dan kata. Berdasarkan sejarah perkembangan ejaan di Indonesia, terdapat beberapa ejaan sebelum diresmikannya EYD. Ejaan Van Ophuijsen yaitu memiliki ciri-ciri ejaan sebagai berikut. Huruf atau untuk menuliskan kata-kata yang saja, wajah, dan sebagai berikut. Huruf OE untuk menuliskan kata-kata doloe, akoe, soe karno, republik. Tanda diakritis seperti koma dan tanda tema untuk menuliskan kata-kata. Ejaan Suwandi atau republik pada tahun 1947 sampai 1972 adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 17 Maret sampai 1947. Ejaan ini disebut juga dengan ejaan Suwandi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ciri-ciri ejaan Suwandi yaitu sebagai berikut. Huruf OE diganti dengan U pada kata dulu, aku. Bunyi hamzah atau tindih koma dan bunyi stuck ditulis dengan kata pada kata makmur, tak, pak. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti pada mobile. Berjalan, keberatan, awalan di, dan kata depan di kedudukannya ditulis seringkas dengan kata yang menyetujui, misalnya di rumah, di sawah, dan lain-lain. Ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kaidah atau tata cara penggunaan bahasa Indonesia untuk dan keseragaman untuk terutama dalam bahasa, penulisan kata, bentuk berdasarkan makna dari bahasa itu sendiri dan penggunaannya. Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 1972, Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia menerbitkan buku pedoman ilmu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 27 Agustus 1975. Baiklah, mungkin saya harap hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, yaitu mengenai
mengenai fungsi bahasa dan EYD. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.